kekuatan fisik dan tubuh kita tidak menjamin kita kuat untuk melakukan ketaatan. Karena di dalam melakukan ketaatan yang diperlukan adalah hidayah. Oleh karenanya, manakala ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita hidayah, syukurilah. Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yudhillu Allahu man yasha' wa yahdi man yasha'." Oleh karenanya, teruslah istiqomahlah akan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Ya Allah, Bi. Lu kenapa, Bi? Makanya jangan banyak tingkah. Nih, makanan buat lu nih. Ya, makanannya buat aku aja. Makan mulu nih, orang sakit juga nih. Bi, Dia sakit. ya kan nggak tahu. Gimana, Bi? Semalam habis pulang futsal, gua keserempet sama mobil. Mana motor gua rusak lagi. Motor yang belum lunas itu rusak. Iya. Motor belum lunas ditabrakin. Zah, akhir-akhir ini hidup gua makin berantakan, Zah. Apalagi ditambah kecelakaan. Beda sama hidup lo. Makin membaik, makin tentrem. Katanya orang yang dekat sama Tuhan itu bisa bikin hati adem ya. Bener, Bi? Bener emang? Iya. Bagi tipsnya dong, Zah. Oh, jadi kamu pengen berubah. Iya. Kamu udah sholat belum? Mana bisa sholat, kan lagi sakit. Udah aja nggak bisa. Ada caranya, Bi. Nih, aku kasih tahu nih videonya nih. Kayak baru tuh. Makan dulu nih. Apabila seseorang memiliki luka yang tidak boleh terkena air di salah satu anggota wudhunya, maka bagaimanakah cara ia berwudhu? Dalam masalah ini ada perinciannya. Jika luka tersebut tidak tertutup perban atau semisalnya, maka tata cara wudhunya adalah: yang pertama, lakukan wudhu seperti biasa. Akan tetapi saat giliran membasuh anggota yang terluka, bagi dia dianjurkan untuk bertayamum sebagai pengganti membasuh anggota yang luka. Setelah itu dilanjutkan dengan membasuh anggota yang sehat sampai air mengenai pinggiran-pinggiran luka. Dan boleh juga bagi dia untuk melakukan membasuh anggota yang sehat terlebih dahulu, lalu bertayamum sebagai pengganti membasuh anggota yang luka. Setelah itu lanjutkan wudhu jika memang belum selesai. Catatan: jika lukanya berada di anggota tayamum, yaitu wajah dan tangan, maka diwajibkan bagi dia mengusapkan debu ke atas luka tersebut jika tidak berbahaya. Kemudian, jika luka berada di beberapa anggota wudhu, maka wajib bagi dia membasuh anggota sehat dan bertayamum sebagai ganti membasuh anggota yang luka di setiap anggota yang terluka. Contohnya, seseorang terluka di tangan dan di kaki, maka cara berwudhunya: pertama, dia membasuh wajah seperti biasa. Lalu ketika giliran membasuh tangan, dia diperbolehkan tayamum atau membasuh anggota yang sehat terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan wudhu mengusap kepala. Saat membasuh kaki, kembali bagi dia diperbolehkan tayamum atau membasuh anggota yang sehat terlebih dahulu. Jika luka berada di dua anggota yang sama, maka bagi dia cukup bertayamum satu kali saja. Seperti contoh, dia terluka di tangan kanan dan tangan kiri, atau kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian debu tayamum hanya diusapkan pada wajah dan tangan saja. Jadi tidak diusapkan pada luka yang ada di selain anggota tayamum. Jika luka tertutup perban atau semisalnya, maka ketika hendak berwudu wajib dilepaskan apabila tidak berbahaya seperti bahaya yang telah disebutkan. Hal ini berlaku jika dia mampu untuk mengusapkan debu ke wajah dan ke tangan yang ada lukanya, atau jika perban melebihi batasan ukuran yang sewajarnya. Kemudian ia berwudu seperti ketika berwudu ada luka. Apabila melepas perban dapat mengakibatkan bahaya yang telah disebutkan, maka bagi dia pertama berwudu dengan cara yang biasa. Kemudian bila sampai di anggota yang diperban, bagi dia boleh membasuh anggota yang sehat sambil mengusapkan air ke atas perban atau tayamum terlebih dahulu.
kemudian lanjutkan wudhu jika memang belum selesai. Akan tetapi yang berbeda hukum sholatnya. Hukum sholat setelah itu dihukumi sah, akan tetapi wajib diqadha setelah melepaskan perban dalam dua keadaan. Yang pertama, jika perban melebihi ukuran untuk menutup luka atau agar perban tidak lepas. Seperti contoh luka seukuran 2 cm dan perban yang dibutuhkan 5 cm. Maka ketika perban melebihi dari 5 cm, dia wajib mengqadai sholatnya selama memakai perban tersebut. Yang kedua, apabila meletakkan perban dalam keadaan hadas. Dapat disimpulkan bahwa sholat dengan perban yang tidak wajib diqadai jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, jika perban diletakkan sesuai kebutuhan, dan yang kedua, jika perban diletakkan tidak dalam keadaan hadas. Nah, paham kan, Bi? Nah, sekarang kita wudhu. Ayo, angkatin. Makan terus. Nip, makan mulu nih. Ayo Nip, lemot nih, makan nomor 1 nih. Mau diapain? Ini mau dulu. Iya. Lu Kan dia sakit. Biarin, Bi. Angkat. Ayo. Udah anterin, bisa sendiri kok. Kan dulu lu. Oh, Bisa nggak? Bisa. Bisa. Udah ini, kalian makan nggak ada yang makan. Ini makan mulu nih, buat orang sakit nih. Nip. Orang sakit mah nggak ada yang makan sih. Ini harap buat yang makan. Nip, ayo. Bi, ngapain rebahan lagi? Kan mau sholat. Gak sembarangan gitu, Bi. Ada caranya. Nih, aku kasih tahu video nih. Jadi apa? Sholat fardu wajib dilakukan dalam keadaan berdiri dengan menegakkan punggung walaupun bersandar dengan tembok. Bahkan walaupun perlu bantuan seperti tongkat, orang, walaupun dengan cara menyewanya jika memiliki uang melebihi kebutuhan dan nafkah keluarganya. Seseorang yang tidak dapat melakukan sholat fardu dalam keadaan berdiri, sekiranya jika dia melakukan sholat dalam keadaan berdiri akan memunculkan hal-hal yang tidak wajar, seperti pusing yang dapat mengakibatkan jatuh atau semisalnya, maka diperbolehkan bagi dia melakukan sholat dalam keadaan duduk bagaimanapun caranya, menggunakan kursi atau tidak. Namun dianjurkan untuk melakukan sholat dalam keadaan duduk iftirash, dan wajib bagi dia menghadapkan dada ke arah kiblat. Lakukanlah sholat seperti biasa. Akan tetapi ketika ingin melakukan ruku, cukup bagi dia menundukkan badan dalam keadaan posisi kepala minimalnya sejajar dengan ujung lutut dan maksimalnya sejajar dengan tempat sholat. Kemudian ketika dia ingin melakukan sujud, lakukanlah sujud seperti biasa jika dia mampu. Akan tetapi jika dia tidak mampu, maka diwajibkan bagi dia menundukkan badan melebihi dari menunduk ketika saat ruku. Jika tidak mampu sholat duduk, maka sholatlah dengan cara tidur berbaring, dan wajib bagi dia menghadapkan seluruh anggota badan bagian depan ke arah kiblat dengan cara menjadikan lempengnya sebagai tumpuannya, dan disunahkan bagi dia menjadikan lempeng kanan sebagai tumpuannya. Jika tidak mampu sholat berbaring, maka diwajibkan bagi dia sholat dalam keadaan tidur terlentang sambil mengangkat kepalanya menggunakan bantal atau semisalnya, dan wajib bagi dia menghadapkan kepala ke arah kiblat. Apabila dia tidak mampu mengangkat kepala, maka hanya diwajibkan bagi dia menghadapkan telapak kaki ke arah kiblat. Dalam dua keadaan ini, cara rukuk dan sujudnya dengan cara menundukkan kepala. Hanya saja ketika menundukkan kepala untuk melakukan sujud lebih rendah daripada menundukkan kepala ketika saat rukuk. Kalau dia tidak mampu menundukkan kepala, maka lakukanlah rukuk dan sujud dengan kedipan mata. Dan apabila dia tidak mampu melakukan semuanya, maka jalankanlah dan lakukanlah seluruh kewajiban-kewajiban sholat ada di dalam hati. Catatan, jika dia mampu melakukan berdiri dan tidak mampu untuk melakukan rukuk dan sujud, maka bagi dia diwajibkan terlebih dahulu untuk berdiri. Kemudian ketika ingin melakukan rukuk dan sujud, diwajibkan bagi dia duduk untuk melakukan rukuk dan sujud seperti yang sudah dijelaskan.
Jika dia mampu untuk berdiri dan rukuk dan tidak mampu untuk sujud, maka diwajibkan bagi dia untuk berdiri dan rukuk terlebih dahulu. Dan ketika ingin sujud, wajib melakukan duduk dan menundukkan kepala sebagaimana yang telah dijelaskan. Nah, gimana Bi? Kamu sekarang bisa berdiri gak? Berdiri sih bisa, tapi sujudnya gimana ya? Berarti ntar kamu sholatnya berdiri, tapi sujudnya sambil duduk. Ya? Oke. Bantuin lagi. Taruh tuh makanan. Berdiri. Bantuin. Lu beneran, Bi? Udah, Pi. Biar kita sholat, Pi. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Ayo. Za, ternyata bener ya apa yang lu bilang. Sekarang hati gue jadi adem, Za. Kan? Bener kan? Aku bilang apa? Habis ini gue ikutan belajar agama ya. Beneran? Boleh, Bi. Boleh. Tapi ntar aja, Bi. Pas ntar udah sembuh, kita belajar bareng. Iya nggak? Nah, bener tuh. Gue mau ikutan belajar juga dong. Belajar juga. Mau ikutan juga? Iya, mau ikutan belajar juga. Boleh. Iya, boleh. Zah, mau ikut juga? Apa-apaan sih kali ini? Semua pada minggu sekali. Salah kalian aja. Kalian tuh udah gak asik kayak dulu lagi. Dan dong. Udah. Pi. Aku mau pergi. Bi, mau kemana, Bi? Jadilah anak muda yang taat akan peraturan agama, agar kehidupan kita selalu disertai dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reza kenapa senyum-senyum? Oh, enggak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.